Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Perjaswandana dengan nomor induk mahasiswa 2410521050. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara penggunaan Excel dan mencari RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin. Yang saya bahas pada kali ini yaitu peneliti ingin mengetahui tingkat kemanisan minuman boba yang divariasikan dengan W, X, Y, dan Z, yaitu dengan menggunakan pemanis W yaitu gula aren, X gula cair, kemudian Y itu ada madu, dan Z stevia. Kita saksikan cuplikannya. Baik, dari data yang saya dapatkan, peneliti ingin mengetahui tingkat kemanisan minuman boba dengan menggunakan 4 jenis pemanis, yaitu W, X, Y, Z, yang dimana W itu adalah gula aren, X itu adalah gula cair, Y itu adalah madu, dan Z itu adalah stevia. Kita langsung saja ke perhitungannya. Jadi pada tabel ini ada 4 panelis dan 4 formulasi, jadi 4 kali 4 sama dengan 16 data yang didapatkan. Ini dia datanya. Nah, kemudian ini adalah jumlah total kolom yang ini dengan formula sum blok ini ke bawah. Kali enter, habis itu bisa langsung di drag. Kita hapus dulu ini, hapus, hasilnya sudah berubah. Jadi ini kita tinggal bisa drag. Kemudian ini juga sama, formulanya sama, ini dan ini di sum, enter, habis itu di drag. Ini di dragnya bisa sampai sini ya. Karena itu beda gini, kita bisa ini formulasinya, ditambah ini, terus sama dengan ini. Hasil jumlah baris sama jumlah kolom itu dipastikan sama ya. Kemudian kita lanjut ke tabel perlakuan, di mana ini ada 4 perlakuan yang jumlahkan W yang ada di 16 tabel itu dijumlahkan dengan formulasi seperti ini. Enter. Kemudian X sama seperti W tadi, X, Y juga sama, Y, kemudian Z. Nah, kemudian kita mencari ratanya dengan average M5 itulah ini dibagi 4 karena jumlah W itu 4, sama seperti yang di bawah, seperti itu juga, dan seterusnya sampai bawah. Setelah kita menyelesaikan tabel formulasi ini dan tabel perlakuan, maka kita bisa mencari ke ANOVA-nya. Ini dia ANOVA-nya. Saya sudah buatkan tabel ANOVA, DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel 5%. Nah, untuk mencari DB baris yaitu count blok dikurangi 1,
Untuk kolom juga sama, ini dari kolom juga sama, ini bisa, count A, blok, saya contohkan saja, ini count blok, kurung tutup dikurangi 1. Untuk perlakuan juga sama, ini dia perlakuan yang ini. Enter. Kemudian untuk mencari ini galat total itu ada 4 kali 4 kurang 1, karena jumlah kolom sebanyak 4 dan jumlah baris 4 dikurangi 1, maka hasilnya menjadi 16. Untuk mencari galat, dari galat total dikurangi baris, DB garis, DB kolom, dan DB perlakuan, maka akan ditemukanlah DB galatnya. Setelah kita mendapatkan hasil DB-nya, kita lanjutkan ke JK. Untuk JK total itu semua kolom dengan formula sama dengan sum SQ, di blok semua data, kemudian dikurangi dengan FK atau dengan faktor koreksi. Setelah mendapatkan itu, kita lanjut ke JK baris. JK baris juga sama, sum SQ baris blok semuanya, kemudian dibagi dengan count panelis ini, kontak panelis, kemudian dikurangi dengan FK. Setelah itu JK kolom sama seperti mencari baris, sum SQ kolom, kemudian dibagi dengan kontak formulasi dikurangi dengan FK. Setelah itu perlakuan juga sama seperti itu. Ini perlakuan di blok, habis itu dibagi dengan kon A, kemudian dikurangi dengan JK, maka akan mendapatkan perlakuan. Kemudian untuk rumus galat, JK galat itu sama seperti mencari DB galat, tinggal dipaste saja. Ini dia, JK total dikurangi JK total dikurangi JK baris dikurangi JK kolom dikurangi JK perlakuan. Setelah itu kita mencari KT atau kuadrat tengah. Ini dia KT, yaitu JK dibagi dengan DB, hasilnya sama. Ini juga sama, JK kolom dibagi dengan DB kolom, habis itu JK perlakuan dibagi DB perlakuan,
ini. Setelah itu jika galat dibagi dengan DB galat. Setelah itu kita mencari F hitung. Ini F hitung. F hitung itu KT baris dibagi dengan KT galat. Setelah kita mendapatkan hasil dari KT atau kuadrat tengah, maka kita akan lanjutkan ke F hitung. Formula dari F hitung adalah KT baris dibagi galat, yang dimana ini sama dengan KT baris dibagi dengan galat. Itu juga ini sama dengan kolom dibagi dengan galat. Ini juga sama dengan dibagi dengan galat. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan dari F hitung, kita akan lanjutkan ke F tabel 5% dengan formula yang sudah berada di atas ini. F inverse probability 0,05, dB baris dan dB galat diisi tanda seperti ini tanda uang ini, agar bisa nanti langsung di drag menyesuaikan. Nah, hasilnya sama. Jadi setelah kita dapatkan F tabel 5%, maka kita akan bandingkan dengan F hitung dengan formula if jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hasilnya NS. Kemudian jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hasilnya akan bintang. Oke. Nah, di sini hasilnya NS. Kemudian ini bisa kita drag. Nah, hasilnya untuk baris hasilnya lebih kecil dan kolom lebih kecil, perlakuan lebih besar. Nah, kemudian apa arti dari NS dan bintang? Jadi kalau NS berarti dia tidak berpengaruh nyata, kemudian kalau bintang dia berarti berpengaruh nyata. Maka varietas X, Y, X, Y, dan Z itu varietas itu berpengaruh nyata pada perlakuan. Jadi kita beri tanda dulu. Jadi kita bisa lanjutkan ke uji BNJ selanjutnya. Nah, karena perlakuan berpengaruh sangat nyata, maka kita akan lanjutkan ke uji lanjut BNJ dengan perlakuan. Kita ambil dari sini, kemudian rata kita ambil dari sini langsung, kemudian kita urutkan ini, tinggal blok ke data short, ini dicentang, habis itu ini pilih, kita pindahkan dulu ini. Kita lanjutkan uji lanjut BNJ. Kita blok ini 1
Setelah itu kita ke data, ke short, kemudian centang, pilih rata, kemudian large to small atau dari besar ke kecil. Oke, maka ratanya akan berurutan. Kita bisa lakukan dengan perhitungan ini, rata Z dikurangi rata X. Bentar. Kemudian begitupun selanjutnya, seterusnya. Ini sama. Ini dengan formula. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan penamaan. Ini sama seperti yang tadi. Jika ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya akan bintang. Jika tidak, maka hasilnya NS. Di sini hasilnya NS dan ini bintang, ini juga bintang. Begitupun seterusnya. Bintang ini berarti dia lebih kecil daripada SY-nya. Sehingga kita dapat notasikan ini jadi A, AB, B, dan C. Begitupun kita bisa lakukan secara manual, yaitu dengan mengurutkan dari yang terkecil dari yang kemudian ke terbesar, sama seperti tadi. Blok, ke data, short, setelah itu centang, pilih rata, itu kecil ke besar. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan ini dengan ini ditambah dengan SY-nya yang di sini. Begitupun seterusnya. Begitupun seterusnya sampai bawah. Jikalau kita sudah menambahkan rata dengan SY, maka bisa kita lakukan perbandingan secara manual, atau kita bisa berikan notasi secara manual langsung, yaitu A, AB, BC, dan C. Jadi dari notasi ini dapat kita simpulkan pengaruh jenis pemanis. Terdapat pengaruh yang sangat nyata atau signifikan dari perbedaan jenis pemanis terhadap tingkat kemanisan minuman boba yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari F-hitungnya, perlakuan yang jauh lebih besar daripada F-tabel 5%. Pemanis paling manis adalah stevia. Stevia menghasilkan tingkat kemanisan 15,22, rata-rata 15,22. Secara statistik, stevia berbeda nyata dengan semua jenis pemanis lainnya yang membuktikan kekuatan manis alami yang sangat tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.